Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, yang terhormat Insinyur Haji Setiawati, STMT, PhD, IPM, Asisten Engineering, selaku pembimbing pertama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Siti JB dengan NIM 092-2019-0098. Saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Optimasi Formula Gel Hand Sanitizer Ekstrak Daun Bayam Duri. Adapun yang akan saya bahas pada seminar kali ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan jadwal penelitian. Untuk pendahuluan terdiri dari beberapa latar belakang mengapa saya memilih judul tersebut, yaitu yang pertama berawal dari kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mengakibatkan semakin mudahnya penyebaran atau penularan penyakit dan infeksi yang disebabkan oleh bakteri, salah satunya yaitu Staphylococcus aureus. Bentuk penyebarannya yaitu melalui tangan. Staphylococcus aureus merupakan bakteri yang banyak ditemukan di telapak tangan. Bakteri yang paling sering menyebabkan penyakit Staphylococcus merupakan bakteri patogen yang sering menginfeksi manusia. Kemudian untuk pencegahan penyebaran bakteri di tangan yaitu dengan rutin tentunya menggunakan hand sanitizer dan mencuci tangan. Kemudian hand sanitizer adalah gel yang berfungsi untuk membunuh bakteri yang ada di tangan. Hand sanitizer dapat dengan cepat membunuh bakteri dengan mendenaturasi dan mengopulasi protein sel karena terdapat kandungan senyawa alkohol. Langkah yang tepat untuk mengurangi pemakaian hand sanitizer sintetis adalah dengan menginovasi produk hand sanitizer menggunakan zat aktif dan ekstrak tanaman yang mengandung zat antibakteri, yaitu di sini saya menggunakan tanaman bayam duri, di mana tanaman bayam duri ini menggunakan zat aktif dari ekstrak tanaman yaitu daun bayam duri yang mengandung senyawa tanin dan flavonoid yang berguna tentunya sebagai antibakteri sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan hand sanitizer. Kemudian untuk rumusan masalah pada penelitian kali ini itu yang pertama, bagaimana karakteristik gel hand sanitizer ekstrak dan bayam duri, kemudian bagaimanakah formula optimum gel hand sanitizer ekstrak daun bayam duri. Kemudian tujuan penelitian yang pertama mengetahui karakteristik gel hand sanitizer ekstrak daun bayam duri, kemudian mengetahui formula optimum gel hand sanitizer ekstrak daun bayam duri. Kemudian adapun manfaat penelitian yang menambah pengetahuan dan wawasan ilmiah kepada pembaca mengenai pemanfaatan daun bayam duri dalam rangka mengembangkan produk obat-obatan tradisional untuk menjaga kebersihan tangan atau sebagai antibakteri. Kemudian tinjauan pustaka, saya akan membahas pertama yaitu tanaman bayam duri atau yang memiliki nama Latin Amaranthus pinus L, merupakan tanaman yang digunakan sebagai obat tradisional. Morfologi tumbuhan tanaman bayam duri merupakan herba semusim yang tingginya mencapai 50-80 cm. Tanaman ini memiliki akar tunggang, batang basah, berduri, seringkali bercabang, berbentuk bulat licin, daunnya berupa daun tunggal, berwarna kehijauan, bentuk bundar, telur memanjang, ovalis. Kemudian kandungan senyawa yang berpotensi sebagai antibakteri yaitu senyawa flavonoid dan tanin. Kemudian untuk ekstraksi adalah proses pemisahan suatu zat dari campuran dengan menggunakan pelarut. Pelarut dalam pembuatan ekstrak adalah pelarut yang optimal untuk senyawa kandungan yang berkhasiat atau zat aktif. Dengan demikian, senyawa tersebut dapat terpisah dari bahan dan kandungan senyawa lainnya.
Kemudian metode ekstraksi bergantung pada tekstur dan kandungan air bahan tumbuhan yang diekstraksi. Pelarut yang biasa digunakan yaitu air dan etanol yang merupakan jenis pelarut yang diperbolehkan. Jenis pelarut lain juga bisa digunakan seperti metanol, klorofon, heksan, toluen, aseton. Kemudian ada sediaan gel. Sediaan gel merupakan suatu sediaan semi padat yang jernih dan tembus cahaya yang mengandung zat-zat aktif dalam keadaan terlarut. Terdapat dua jenis gel yaitu hidrogel dan lipogel. Hidrogel itu semacam gel hidrofilik yang mengandung 85 atau 95% air atau campuran alkohol air sebagai bahan pembentuk gel atau gelling agent. Hidrogel ini biasanya merupakan senyawa polimer seperti asam polikrilit, karbopol, natrium karboksi metil selulose atau NaCMC, dan ionik ester selulosa. Kemudian untuk lipogel dihasilkan melalui penambahan bahan pengental yang sesuai dan larut dalam minyak atau cairan lemak. Kemudian untuk pengujian sediaan gel dilakukan antara lain uji organoleptik, pH, viskositas, homogenitas, dan uji daya lekat. Kemudian untuk metode penelitian, di sini ada beberapa variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas, variabel terkendali, variabel terikat. Kemudian variabel bebas terdiri dari konsentrasi gelling agent CMCNA, konsentrasi humektan gliserin. Variabel terkendali terdiri dari ekstrak, propilen glikol, pengawet, pelarut, dan sumber bahan. Kemudian variabel terikat terdiri dari pengujian organoleptik, pH, homogenitas, viskositas, daya sebar, dan daya lekat. Nah, untuk alat penelitian di sini terdiri dari glassware, Erlenmeyer, beaker glass, labu ukur, ada measuring cylinder, kemudian serangkaian alat ekstraksi, kemudian lemari untuk pengering, kemudian ada termostat water bath, alat untuk maserasi, kemudian ada neraca digital, mikropipet, dan pH meter. Bahan yang digunakan terdiri dari gelling agent, aqueous steril, etanol 70%, CMCNA, propilen glikol, gliserin, dan metil paraben. Kemudian untuk instruksi kerja yang pertama yaitu identifikasi tanaman. Identifikasi tanaman bayam dilakukan di Laboratorium Teknik Kimia Universitas Muslim Indonesia, yaitu dengan mencocokkan ciri morfologi tanaman bayam duri dengan pustaka. Kemudian persiapan bahan. Persiapan bahan tanaman diperoleh dari daerah Maros, Sulawesi Selatan, dan bayam duri disortasi untuk memisahkan dari daun yang tidak layak untuk digunakan. Kemudian daun yang dipilih dicuci dan air mengalir sampai bersih. Lalu dikeringkan di bawah sinar matahari dengan ditutup kain berwarna hitam. Daun yang telah kering kemudian di oven untuk menghilangkan sisa kadar air dalam suhu 45 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian daun kering tersebut dibuat serbuk dan di blender dan diayak. Kemudian dilakukan ekstraksi daun bayam. Ekstraksi daun bayam duri dilakukan dengan metode maserasi. Serbuk daun bayam sebanyak 250 gram dimaserasi dengan penambahan etanol 70% sebanyak 1 liter dalam bejana yang ditutup aluminium foil dan didiamkan 3 hari dengan sekali diaduk tiap harinya. Kemudian maseratnya disaring menggunakan corong Bechner dan selanjutnya diopkan dengan penanas air dengan suhu 40 derajat Celcius. Kemudian dilakukan pengujian KLT, di mana di sini ekstrak pekat 10 mg dilarutkan dalam 1 ml etanol 70%, kemudian
dipipetkan pada plat silika gel 60F254 dengan jarak 1 cm dari garis batas bawah dan 1 cm dari garis tepi dan jarak antar 1 cm. Kemudian dilusi dengan fase gerak perbandingan antara N-butanol, asam asetat, dan air yaitu 4:1:5. Kemudian diangin-anginkan hingga kering lalu diamati di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer. Kemudian dilakukan pembuatan sediaan gel hand sanitizer di mana bahannya ekstrak daun bayam duri, CMCNA, gliserin, propylene glikol, metil paraben, dan aquades. Di sini kita mengatur formulasi sediaannya. Kemudian prosedur pembuatan gel adalah dengan cara panaskan terlebih dahulu aquades hingga suhu 70 derajat Celcius, kemudian gelling agentnya yaitu NaCMC dispersikan dalam aquades hingga mengembang. Kemudian ekstrak daun bayam duri dilarutkan dengan sedikit aquades tersebut lalu ditambahkan massa gel. Kemudian ditambahkan pula gliserin dan propylene glikol, ditambahkan dalam massa gel dan diaduk terus sampai homogen. Kemudian menambahkan sisa aquades terus sampai terbentuk gel. Kemudian dilakukan evaluasi sediaan gel dan bayam duri yang terdiri dari uji organoleptik, di mana uji organoleptik ini adalah pengujian fisik sediaan meliputi bentuk, warna, dan bau secara visual. Kemudian dilakukan uji pH, dilakukan dengan menggunakan pH meter, di mana kita mengambil rata-rata yang baik adalah sesuai dengan pH kulit, yaitu antara 5 sampai 6,5. Kemudian dilakukan uji viskositas, dilakukan terhadap sediaan gel dengan menggunakan Krebs viskometer, dengan cara mencelupkan spindle ke dalam sediaan gel, kemudian dilihat viskositasnya. Kemudian dilakukan daya sebar dan daya lekat. Untuk daya sebar ini, kita menimbang gel 1 gram, dan diletakkan di tengah kaca bundar yang berskala dan ditutup dengan kaca penutup yang sudah ditimbang. Kemudian didiamkan selama 1 menit dan diukur diameter penyebaran yang terbentuk. Kemudian untuk daya lekat, peningkatan viskositas gel akan meningkatkan daya lekat gel. Uji daya lekat dilakukan dengan mengoleskan gel kira-kira 0,5 gram, letakkan di antara 2 gelas objek, kemudian letakkan dengan beban seberat 1 kilo selama 5 menit. Setelah itu bebannya diangkat dari gelas objek, kemudian pasang gelas objek pada alat tes atau tali. Kemudian alat uji itu diberi beban 80 gram dan kemudian dicatat waktu pelepasan gel dari gelas objek. Untuk jadwal penelitian, untuk di bulan pertama yaitu kami mengumpulkan bahan, di bulan kedua kami melakukan ekstraksi, kemudian di bulan ketiga kami melakukan uji KLT, bulan keempat dan bulan kelima kami melakukan formulasi sediaan gel hand sanitizer dan evaluasi sediaan, kemudian jadwal penelitian, dan pada bulan ke-6 kami akan melakukan analisis data. Itulah tadi hasil seminar saya. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari saya kembalikan ke pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.